ingin kau jadi presiden, terbang tinggi bagai raja wali, tulus ikhlas seperti merpati. Jujurlah anakku, seperti matahari, jagalah hatimu. Mata hati dalam pelukan Ibu Pertiwi. Pemirsa Duta TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali Banjarmasin Lawyers Forum. Tadi ke tim relawan Garuda Merah. Silakan lanjutkan. Masih ingat pertanyaan saya? Lupa? Jadi ulang. Gimana mau jadi presiden kalau lupa? Ini mungkin karena terlalu semangat lalu konsentrasinya agak Pertanyaannya terganggu. bagaimana pandangan tim relawan tentang Pak Prabowo dan Pak Hatta relawannya nih? Sering kan lebih semangat relawan daripada tim sukses yang benar-benarnya. Terima kasih. Kalau kita menganggap bahwa kenapa kita pilih dukung Prabowo Hatta? Negara ini menurut pandangan kita yang pendukung Prabowo ya, masih diperlukan sosok mantan militer yang tegas, disiplin, yang mampu berpikir membawa visi 50 bahkan 100 tahun ke depan. Harus militer. Bukan harus, masih ya. diperlukan. Oke, maaf. Nah, jadi kalau kita katakan bahwa Prabowo tidak punya pengalaman segala macam, kita sebagai relawan, sebagai pendukung tentu kita juga melihat bahwa apa yang ada di dalam tubuh Prabowo, apa yang ada di kepala Prabowo, dan apa yang ada di dalam visinya. Tentunya kita membandingkan dengan calon-calon lain ya. Bukan hanya Jokowi aja, mungkin kan sebelumnya ada juga calon-calon lain yang kebetulan tidak pernah maju ya. Prabowo ini kita anggap visioner. Jadi dia bukan berbicara manajer, pola manajer, dia berbicara leader. Bagaimana mensejahterakan Indonesia secara universal, bukan sektoral. Saya pernah dengar istilah manajer itu untuk Pak Jokowi, betul ya? Ya kata orang begitu. Makanya kita hanya jipla aja. Bukan kata Bapak? Bukan. Kata orang ya? Kata orang. Siapa tuh Pak? Manajer siapa manajer? Ya kan kata orang Pak Jokowi ini polanya manajer, kata pengamat kan. Pak Prabowo apa? Kalau Prabowo ini kan belum dikasih dikatakan manajer. Karena dia berangkat antara Pak Jokowi dengan Prabowo ini berangkat dari latar belakang yang berbeda. Nah, Pak Jokowi eksekutif, Pak Prabowo dari militer. Tapi kita perlu ingat bahwa siapapun anak bangsa ini, kita tidak bisa membuat dikotomi bahwa sipil militer. Tidak bisa memberi dikotomi mampu tidak mampu. Karena masing-masing kita akan diuji dari visi misinya itu, dari program-programnya. Nah, jadi saya katakan tadi kenapa kita lebih memilih Pak Prabowo? Ya mungkin dari visionernya tadi. Jadi kita anggap bahwa Pak Prabowo ini mungkin kalau dikatakan orang mungkin belum pernah jadi wali kota, belum pernah jadi gubernur. Tapi mereka juga punya visi-visi yang bisa kita banggakan. Nah, dengan itu makanya kita dukung Prabowo bahwa mungkin Prabowo inilah yang bisa menutupi segala kekurangan bangsa kita yang selama ini dipimpin oleh presiden-presiden yang sudah ada. Jadi saya bukan mengatakan Prabowo itu hebat dari yang lain, enggak juga. Tapi kita menganggap bahwa visi dan misi beliau itu yang paling tepat untuk 5 tahun, 10 tahun ke depan. Karena kita kan berbicara program jangka pendek dan program jangka panjang. Jangka panjangnya apa? Jangka panjangnya Prabowo ingin menjadikan negara kita negara yang mandiri, terhormat dan bermartabat, dan mampu menjadi macan Asia. Nah, macan Asia itu gimana Pak? Binatangnya Pak maksudnya? Gimana tuh? Ya mungkin kalau kita berbicara masalah macan Asia itu hanya semacam apa? Jargon ya Pak ya? Jargon aja. Jargon. Tapi yang pasti kata-kata daripada macan Asia itu kan mungkin gitu kan
apa yang di dalam visi misi Prabowo itu, bagaimana kita menjadikan negara ini disegani minimal di Asia. Emangnya sekarang nggak disegani, Oh Pak? enggak. Kenapa enggak disegani? Bukti ada. Presiden-presiden yang lalu kita hilang Timur, kita hilang beberapa pulau di Padan, di Gitan, kita disadap oleh bangsa asing. Artinya kita ini kalau orang Jawa bilang dinyek. Pak Jokowi juga disadap kemarin, Pak. Justru itulah makanya Prabowo memandang ke situ. Kenapa bangsa kita sudah serendah itu kah martabatnya? Oke, jadi Anda yakin tidak jika Prabowo jadi presiden, Republik ini akan menjadi macan Asia? Oh, kita yakin itu. Anda yakin tidak Yakin. Garuda Merah ini akan terbang tinggi Yakin. di pemilu Yakin. 2015? Yakin. Anda yakin? Yakin. Tanggal 9 Juli, asal Anda yakin menang Prabowo? Yakin menang. Yakin aja apa Yakin dikerjain? menang. Yakin aja? Yakin menang. Oke, terima kasih keyakinannya. Terima kasih. Saya beralih ke aktivis Pena 98. Anda sudah menegakkan visi dan misi dari kedua tim kampanye. Silakan, ada tanggapan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam beberapa bulan terakhir ini, selain menyimak visi misi, saya juga menyimak dilakukannya debat. Mengutip apa yang dikatakan oleh Profesor Kwik Giangi, yang saya sangat-sangat sayangkan adalah masing-masing cawapres ini kok tidak ada yang memunculkan bagaimana cara membayar utang negara kita. Ingat, utang kita, negara kita ini semakin banyak. Jangan sampai setiap pemilihan presiden yang nanti 5 tahun, seharusnya paling tidak hutang itu ada berkurang. Ini kan bahkan kalau boleh katakan semakin bertambah. Lah, kapan kita istilahnya tuh mau yang benar-benar memang sejahtera? Yang dikatakan sejahtera kan tentunya antara pemasukan dengan utang paling tidak itu tidak boleh katakan tidak nyolok sama sekali. Jadi paling oke lah, yang namanya perusahaan-perusahaan besar pun itu dia besar pasti ada utang, tapi paling tidak itu bisa mereka balance. Nah, negara kita kayak gimana mau untuk sejahterakan rakyatnya, sedangkan utang aja kok nggak dipikirin. Nah, itu yang boleh katakan saya lihat masing-masing cawapres kok tidak ada yang berpikir ke sana, atau malah memikirkannya pendidikan, yang boleh katakan yang masing-masing tadi salah satu cawapres mengatakan akan memunculkan dengan apa yang telah dia lakukan, sedangkan yang satunya lagi dengan mempunyai pengalaman yang memang tidak perlu diungkapkan. Satu mungkin yang saya pesankan untuk mereka masing-masing cawapres, siapapun yang menang, tolong utang kita ini paling tidak dipikirkan, jangan sampai itu diabaikan. Maksud Anda capres kita tidak pernah membicarakan atau lupa atau gimana tentang hutang? Kalau saya perhatikan, mungkin karena mereka masing-masing yang semangat dengan visi misi mereka yang baik-baik semua. Jadi saya katakan di sini tidak ada visi misi yang tidak baik, tetapi baik semua. Tapi alangkah baiknya kita kan tentunya kalau misalnya mau balance, kita tentunya tidak bisa memunculkan yang baik-baik terus. Kita wajar kalau misalnya negara kita ini banyak utang, tapi paling tidak untuk memberitahukan kepada masyarakat Indonesia keseluruhan, utang kita nih loh. Oke, saya paham pendapat Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kesini dulu ya, nomor 1 dulu. Silakan Pak, pertanyaannya gampang. Gimana kita bisa mau terbang tinggi Garuda Merah ini jika hutang kita banyak? Gimana tuh Pak? Terima kasih. Di mana di dunia ini negara yang tidak punya hutang? Di mana di dunia ini negara yang tidak punya hutang? Tetapi lalu bukan berarti kita tidak juga berpikir tentang utang negara kita. 1.600 triliun APBN negara kita sekarang ini termasuk utang itu, termasuk utang dan termasuk bayar utang. Ada mekanisme yang sudah mengatur bagaimana keuangan negara ini untuk membayar hutang. Lalu bagaimana
Presiden melahirkan kebijakan-kebijakan, Capres nomor 1 kami ini, Pak Prabowo dan Hatta Rajasa, itu sudah mendesain secara sederhana bahwa di dalam visi misi membangun ekonomi yang kuat, berdaulat, adil dan makmur, ini dalam rangka meningkatkan, membawa terbang tinggi untuk menjadi macan Asia, itu diantaranya adalah meningkatkan pendapatan per kapita penduduk Indonesia dari yang sekarang 35 juta menjadi 60 juta. Maksud kawan ini bayar hutangnya kapan, Pak? Ya, tunggu dulu, karena ini kan terkait dengan keseluruhan keuangan, bukan hanya uang negara tapi uang rakyat juga. Hutang kita itu bukan hanya hutang pemerintah tetapi ada hutang swasta. Betul. Lah kalau rakyat kita nggak punya duit belanja, mau bayar utang apa perusahaan swasta itu? Karena di sana tercover semua utang. Nah, lalu kemudian untuk membayar utang itu kita harus meningkatkan penerimaan negara hingga minimal dari 16% dari produk domestik bruto. 16% loh, besar itu. Dan dengan kekayaan alam yang sekarang ini kita, utang itu kecil sebenarnya. Utang itu kecil, negara kita ini besar, asetnya luar biasa. Makanya Pak Prabowo itu yakin untuk membawa terbang tinggi dan menjadi macan Asia Indonesia ini. Lalu kemudian Bayar hutangnya kapan, Pak? Maksudnya. tadi bahwa skema utang negara ini sudah ada mekanisme. Nggak usah terlalu ribet memikirnya itu. Begitu saja kok repot. Iya, karena ada mekanisme. Masa uang diobok-obok, uang negara ini, uang rakyat ini diobok-obok sedemikian rupa. Ada mekanisme yang mengatur itu. Jangan khawatir. Dan mohon maaf, Kwik Kian Gi itu salah seorang yang pernah mendesain mekanisme membayar hutang di negeri kita. Dia tahu itu gitu. Dan kalau itu diceritakan ke seluruh rakyat di desa seperti yang kata saudara saya Bang Suaib, nggak ngerti masyarakat desa itu untuk bicara mekanisme skema utang negara kita dan membayarnya itu seperti apa. Tapi bagaimana rakyat kita ini sejahtera, kemudian negara kita ini makmur, menjadi berwibawa di Asia, utang itu menjadi lebih ringan untuk membayarnya. Karena apa? Karena kekayaan alam kita ini luar biasa, tinggal dikelola. Bisa dijual bayar hutang gitu, Pak. Ya bukan hanya bayar utang tapi memperkaya negara ini. Oke. Memberi orang jelas. sekarang negeri kita ini kalau perang minyaknya hanya cukup 1 bulan. Kita bisa bayangkan itu. Hanya 30 hari kalau kita perang. Stok BBM kita ini. Nah makanya dalam visi misi Pak Prabowo itu membangun kembali kedaulatan pangan, kedaulatan energi, serta sumber daya alam. Inilah yang akan memiliki kekuatan besar Untuk bayar hutang itu maksudnya. untuk bukan hanya sekedar bayar hutang, perang pun kita lawan. Nah, jelas. Bukan Jelas hanya, sudah ya? bukan hanya sekedar bayar hutang. Jelas ya? Mungkin sedikit. Tapi yang- mohon maaf kalau kita bicara skema membayar hutang, sekali lagi itu kita bahas pun percuma karena sudah ada skema negara yang menyusun itu. Enggak, Nah, kita tapi lihat kalau berpikirnya berhadapan dengan Pak Kwik Kian Gi, dengan ekonom itu boleh. Tapi Jelas. sekarang bahwa untuk membayar hutang itu sumber daya alam kita, kalau kedaulatan itu pada negara kita, 2 kali lagi utang Indonesia sekarang bisa kita bayar. Orang sudah dihitung kok, perkiraannya ada 7.500 triliun uang kita ini menguap entah kemana. Jadi kalau Pak Prabowo Hatta jadi presiden bisa bayar hutang gitu. 2 kali lagi hutang seperti ini bisa kita bayar. Oke, saya lanjutkan. Tapi kalau kampanye nggak hutang kan? Tapi Insya Allah tidak. tidak. Dan Oke. nggak pinjam juga. Kita ke salam 2 jari. Saya membaca Nawacita ya. Ada program Nawacita itu
tidak ada juga membicarakan, kata aktivis 98 itu betul, tidak ada membicarakan masalah bagaimana hutang luar negeri kita. Ini kan beban kita. Kalau menurut hitungan-hitungan itu satu penduduk dengan 250 juta, maka kita satu orang berhutang dengan negara luar itu 7 juta rupiah. Gimana dari tim Jokowi? Ya, sebenarnya permasalahan kita masalah bayar hutang tergantung para pengusaha-pengusaha kita yang mandiri atau tidak. Salah satunya misalnya kayak UKM-UKM kita kenapa sekarang tidak berkembang, karena kita mahalnya beli bahan energi dari pemerintah. Di mana peran pemerintah di sana, kita misalnya Kalimantan Selatan penghasil batu bara, tapi pada kenyataannya kita masih tidak memakai PLTU 100%, masih kebanyakan memakai PLTD. PLTD kalau kita hitung dalam KWH itu subsidi pemerintah 3.700 per kilometer megawatt. Tapi kalau memakai PLTU kita hanya Rp500 subsidi pemerintahnya. Berarti kalau pemerintah mereformasi energi dari PLTD merubah menjadi PLTU, berarti APBN kita akan meningkat dan pengeluaran kita semakin kecil, karena PLTU subsidinya dari pemerintah hanya Rp500, kalau pakai PLTD 3.700. Kenapa sekarang para pengusaha kita tidak bisa berkembang? Paling tidak pengusaha menengah ke bawah, kalau menengah ke atas tidak perlu dipikirkan. Kalau menengah ke bawah, dia lebih banyak membeli misalnya kayak hotel. Anda bisa tanyakan, hotel ini pasti yang menjadi beban berat dia adalah bayar listriknya. Kenapa? Karena dari pemerintah sudah memberi harga jual energi yang mahal, yang memakai PLTD, yang belum 100% memakai PLTU, sehingga tidak bisa pengusaha hotel di sini untuk meningkatkan gaji para karyawannya, meningkatkan para pembantu-pembantunya. Kenapa? Karena dia dari modalnya saja sudah tinggi duluan. Apabila pembayaran hutang, saya yakin pembayaran hutang ini bisa dicapai kalau betul-betul di zamannya Pak Yusuf Kalla kemarin 10.000 megawatt itu dijalankan. Kenapa? Yang dulunya memakai PLTD sekarang memakai PLTU, sehingga yang subsidinya dulu kita bayar 3.700, kita hanya bayar Rp500, sehingga APBN kita akan semakin banyak, sehingga kita bisa memikirkan bagaimana caranya membayar hutang negara kita dan juga meningkatkan para UKM-UKM kita yang dulunya beli energinya mahal, sekarang disubsidi reformasi pemerintah dengan energi yang murah, sehingga dia bisa meningkatkan kesejahteraan para karyawannya juga. Jadi yang ingin Anda katakan bahwa cawapres Anda sudah melakukan program ini, tapi tidak dijalankan. Di zaman gitu. Pak Yusuf Kalla dia sudah melakukan 10.000 megawatt waktu saat beliau jadi wapres, dan setelah beliau tidak wapres lagi, proyek itu tidak berjalan lagi untuk yang 10.000 megawatt. Oke. Ya, apa yang saya sampaikan tadi, visi misinya Pak Jokowi dan Pak JK, visi misinya yang sudah beliau jalankan di masa jabatan beliau. Saya tidak menjawab dengan apa yang dilakukan visi misinya oleh Pak Prabowo. Yang saya tahu hanya kita terbang seperti macan, tapi macannya seperti apa saya juga belum dapat. Kok macan bisa terbang nih sekarang nih? Sindiran apa lagi nih macan? Mohon maaf, Garuda maksud saya. Oke. Tapi saya melihat tidak salah nih rakyat Tanah Bumbu memilih Pak Maming, dan tidak salah Pak Jokowi percaya dengan Anda. Ada janji-janji politik? Oh enggak, saya terus terang, saya kedua orang ini track recordnya sudah jelas. Pak Jokowi dia masuk 30 tokoh, masuk dalam 135 ranking ke 35 tokoh dunia yang berpengaruh. Ini bukan Indonesia yang memberi, tapi itu orang luar. Habis itu Pak JK mendamaikan Aceh, mendamaikan Poso. Dua orang ini track recordnya sudah jelas. Saya memilih beliau ya karena saya anggap beliau sudah jelas bagi bangsa dan negara ini. Itu salah satunya. Serius nih? Beliau. Ya. Dengan hati nurani atau karena partai nih? Salah satunya hati nurani, karena Partai Hanura juga ikut mendukung. Oh iya. Oke, nanti saya beralih lagi, tapi saya ke para panelis. Silakan Bang Daniel. Ada yang ingin disampaikan? Saya agak ini aja kalau saya mendengar ilustrasi di antara dua jari dan Garuda yang terbang ya kan. Pak, karena hidup ini bukan cukup untuk ilustrasi saja ya. Kemudian untuk Pak Nofri Yandi ya, saya kritisi Pak untuk BPJS tadi Pak, mohon maaf, Bapak pernah ikut berobat BPJS belum Pak? Pernah? Sudah. Berapa klaimnya Pak? Berapa persen klaimnya dari Mungkin langsung aja nggak usah ditanyakan sudah, tapi itulah saya bilang pembohongan terhadap masyarakat kita. Terlihat insuren, setahu saya kalau yang namanya insuren itu 100% untuk rakyat. Sekarang begini,
dengan sumber daya alam yang ada di Banua. Kita nggak usah bicara masalah tingkat nasional, kita bicara Banua saja. Bullshit lah itu Jakarta, ya kan? Kalau mau kita bicara Banua. Tanpa ada batu bara di Banua ini, gelap itu Pulau Jawa. Dan bapak-bapak di sini yang menjadi tim sukses, apakah bisa menjadi bargaining itu bagi orang Jakarta? Itu pertanyaannya, Pak. Kemudian pengelolaan, saya mau tanya, kalau boleh tanya dengan adik saya si Mardani dengan tim nomor 1 juga, penggunaan sumber daya alam yang ada ini untuk masyarakat Banua dengan 2 hal saja, kesehatan dan pendidikan. Langkah apa yang harus dilakukan di luar daripada 15% APBN dan 20% pendidikan? Oke, terima kasih. Bisa dicatat. Silakan Pak Dr. Rifki Nijami. Baik, terima kasih Bung Frans. Pasca reformasi, otonomi diberikan secara luas kepada daerah, termasuk tentu daerah kita. Tapi dalam banyak hal otonomi ternyata belum bisa menyelesaikan banyak persoalan, karena banyak hal juga secara normatif otonomi itu tidak diberikan secara penuh kepada daerah. Pertanyaan yang mendasar saya kira begini, apa yang bisa dijadikan alasan kepada kita masyarakat Kalimantan Selatan untuk memilih calon presiden baik nomor urut 1 maupun nomor urut 2 yang bisa memberikan jaminan lebih kepada otonomi? Itu yang pertama. Yang kira, kendati dari sisi prosentase pemilih kita ini kan cuma 2,8 juta, mungkin tidak sampai 1% atau 1, sekian persen saja dari seluruh jumlah pemilih di Indonesia. Dalam struktur pemilu kita tentu ini tidak terlalu menarik bagi eskalasi nasional, karena menang di Kalsel mau 100% pun dia tidak menyumbang kemenangan yang signifikan untuk tingkat nasional. Posisi yang sangat mirip ini dilihat dari sisi kuantitas penduduk, kendati kaya dari sisi sumber daya alam. Apa yang bisa dijanjikan Prabowo Hatta maupun Pak Jokowi JK terkait dengan perubahan Kalimantan Selatan? Misal, kita perlu pelabuhan internasional yang baik, kita perlu airport internasional yang memadai, kita rindu jalan tol yang ada di sini, kita rindu listrik tidak padam, kita rindu misalnya BBM bisa lancar, dan seterusnya spesifik untuk Kalsel. Atau yang paling pragmatis, ada nggak jatah menteri untuk Kalsel misalnya? Oke, saya tanyakan terima nanti. kasih. Ada tidak jatah menteri? Pak Dokter Muhammad Effendi SMA. Ya, menyambung Bung Rifki tadi, memang visi misi 2 capres ini tidak secara spesifik bicara mengenai otonomi. Padahal otonomi menjadi bumerang kalau tidak dibicarakan secara tuntas. Selama ini hubungan pusat daerah selalu mengalami pasang surut, dan saya selalu di mana-mana bicara bahwa kalau kedua capres konsisten ingin membangunin KRI ini, maka kebijakan pertama yang harus dilakukan adalah membangun daerah. Selama ini yang menjadikan hubungan pusat daerah itu senjang adalah karena kebijakan pusat sendiri yang tidak memihak kepada daerah. Selama ini daerah selalu menyumbang devisa kepada pusat, tapi kembali ke daerah sangat kecil. Nah, saya minta penjelasan dari kedua tim sukses ini. Apa yang saudara bisa tangkap dari visi misi kedua calon yang Anda jagokan itu, yang bisa nantinya berkiprah untuk membangun daerah, terutama untuk Kalimantan. Terima kasih. Oke, sudah dicatat, sudah. Nanti kita akan tanyakan. Tapi sebelum dijawab, saya akan mengatakan Pak Prabowo katanya tegas dan merakyat. Pak Jokowi katanya sederhana dan merakyat. Pertanyaannya, siapa yang Anda pilih? Tegas atau sederhana atau merakyat? Kita rehat sejenak.